Ih, takut. Ikut takut sih, jangan takut dong. Sabar aman. Ini gue agak mendelep ya. Iya makanya. Oh, apa? Aduh, sorry. Aduh. Bentar ya, saya cek dulu ya. Oke. Siap? Sini ya. Apa? Ini sini. Oke, siap ya. Biasanya gue gimmicknya ein, zwei, drei, los gitu. Tahu gue. Oh, lu tahu. Oh iya deh. Ein, zwei, drei, los geht. Kenceng banget gak sih? Maaf ya. Oh maksudnya gue ikut ngomong juga. Harusnya sih cuma. Oh yaudah ayo kita ulang. Yaudah. 3, 2, 1. Ein, Eins, zwei, drei, los geht's. los geht. Lo pernah denger dua jalur ini gak sih? FSJ sama Ausbildung. Dua-duanya bisa bawa lo ke Jerman, tapi bedanya jauh banget. Kalau FSJ, lo kerja sosial, bantu orang, dapat pengalaman, tapi gajinya ya seadanya. Nah, Ausbildung tuh beda. Lo belajar sambil digaji. Bisa di rumah sakit, hotel, IT, otomotif. Banyak banget. Tapi sebelum bisa sampai ke sana, lo harus kuasain dulu bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari nol sampai siap Ausbildung. Belajarnya santai, tapi hasilnya nyata. Lo dibimbing sampai tahap interview dan persiapan keberangkatan. Yuk mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Dynamo. Oke, halo semuanya, herzlich willkommen zu meinem kanal. Nama gue Damario Sujono dan sebenarnya kita gak cuma berdua ya di sini ya. Ini banyak banget nih orang nih di belakang layar nih. Cuma diminta masuk, pada nggak mau masuk nih. Soalnya lagi pada makan. Oh, lagi pada makan ya. Oke, jadi tema untuk video ini, ini nyaman banget nih gue tiduran kayak gini nih. Semoga aman ya. Ya, jadi tema untuk video ini adalah asuransi di Jerman nih, karena teman-teman di channel gue tuh juga banyak yang nanya tentang asuransi di Jerman gitu. Jadi gue butuh narasumber yang ibaratnya jadi tandem lah ibaratnya. Ya. Disclaimer yang pasti gue bukan expert asuransi, tapi kita nemenin Damar buat cari tahu lah tentang asuransi di Jerman. Oh gitu. Sering gue lagi asuransi. Itu juga tapi di Indonesia enggak loh. Iya, jadi ya tema untuk video ini itu adalah asuransi di Jerman nih. Dan di sini gue udah siapin beberapa pertanyaan. Mungkin nggak bisa ngejawab semuanya nih Bal, tapi nggak apa-apa. Yang jelas ibaratnya kita bisa ngejelasin ke teman-teman lebih terstruktur tentang asuransi di Jerman, dan semoga teman-teman di sini punya dapat beberapa hal yang bermanfaat di video ini Bal. Paling nggak basic-basicnya lah ya. Basic bener. Sebelumnya coba jelasin dulu dong Bal, lo perkenalan diri lo di Jerman ngapain, terus udah berapa lama gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, gua Iqbal. Di Jerman sejak baru banget sih dibanding Damar dan dibanding teman-teman yang udah pernah jadi guest di podcast ini. Gua nyampe di Jerman Juli 2023. Iya, berarti sekarang 2 tahun. 2 tahun berarti ya? 2 tahun 4 bulan? 2 tahun 3 bulan? 4 bulan. Ya. Ya lumayan 2 tahun 4 juga bulan. ya. Kesibukannya apa Bal? Kesibukannya bekerja dan mencoba menjadi suami yang baik. Oh. Itu gue harus belajar banyak dari lo sih Bal. Gimana caranya jadi suami yang baik? Apa kita ganti tema jadi suami yang baik gimana? Eins, zwei, drei, Iya. Ya, dan gue juga kenal Iqbal ya lumayan kayak tahun ini ya Bal ya? Kita kenalan ya Bal ya? Iya, di acara IPA. IPA? Iya, benar IPA. Oh iya, IPA. Iya, acara IPA kan lo datang waktu itu. Kok lupa sih? Oh, betul. Itu pertama kali. Iya. Oke, jadi gue langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih Bal tentang tema asuransi di Jerman nih. Dan gue pengen mulai dari jenis asuransi di Jerman nih, supaya teman-teman di sini dapat gambaran asuransi di Jerman tuh kayak gimana sih. Sip. Kalau dari lo sendiri itu asuransi di Jerman tuh tipe-tipenya tuh apa aja sih? Sebelum ke tipe, mungkin yang pasti asuransi di Jerman tuh wajib. Oke. Semua orang di Jerman harus punya asuransi. Tipenya ada 2. Ini asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan pribadi. Tipenya yang ditanya sama Damar tadi ada 2, gesetzlich, umum atau privat.
swasta gitu. Basically itu. Gesetzlich tuh yang wajib kalau di Indonesianya kayak BPJS gitu. Terus kalau yang privat mungkin teman-teman udah tahu kayak Allianz tuh di Indonesia banyak kan, di sini juga pusatnya di sini kebetulan. Terus ya kayak gitu-gitu deh, banyak privat. Iya benar sih. Jadi yang tadi Iqbal bilang ada public, ada yang private. Kalau lo sendiri lu lebih prefer public atau privat? Kalau gue sendiri, karena kebetulan gue bekerja dan gue terima gaji setiap bulan, sangat menguntungkan buat kita untuk punya gesetzlich Krankenversicherung. Karena persenannya akan jauh lebih murah. Gesetzlich itu privat apa? Itu apa ya? Gesetzlich itu public Ya. Public. Tapi gue ngelihat di advertisement kayak lu ke privat aja lebih murah gitu, lu bisa nge-save lebih banyak kalau masuk privat, itu bener gak? Bener juga, tapi gue gak punya pengalamannya. Bener juga banget khususnya untuk teman-teman yang substanding. Kalau nggak salah, teman-teman yang substanding itu jauh lebih menguntungkan kalau punya asuransi privat. Dan kalau kalian student di awal-awal ya, kalau nggak salah tadi kata teman kita yang ada di belakang kamera, pakai yang privat, kemudian kalian bisa milih either privat atau gesetzlich sebagai student. Betul. Iya. Betul. Iya benar. Ya karena ini teman-teman di Indonesia yang mau ke Jerman, penting juga buat kalian tahu kalau misalnya asuransi itu penting, yang kata Iqbal. Terus ada dua macam nih, dan kemungkinan besar kalau kalian datang ke Jerman itu public dulu ya, biar lebih amannya ya nggak sih? Paling gampangnya gitu. Kan? Sebenarnya gini, paling gampang itu ketika kita berangkat, kita tuh harus punya Krankenversicherung. Itu hampir nggak mungkin kita punya yang gesetzlich. Pasti kita bisa ambilnya yang privat aja. Kayak misalnya kalian mau berangkat nih naik pesawat, terus pas mau ngambil visa kalian kan diminta untuk ngasih tunjuk asuransi kalian. Asuransi yang bisa dibeli itu cuma yang privat doang. Kayak Dr. Walter, kayak Hanse Merkur, kayak Allianz juga kadang-kadang travel kayak gitu. Pasti privat sih. Itu dari Indonesia ke Jerman, baru setelah di Jerman kalau mau ganti pun bisa ya. Sesuai kebutuhan kalian dan sesuai kegiatan kalian di sini. Oke. Dan tadi kita sama-sama setuju dan kasih tahu ke kalian kalau asuransi itu kan wajib ya. Betul. Kalau dari lo sendiri sih, kenapa sih asuransi itu wajib buat lo datang ke Jerman? Sedikit cerita juga kali ya. Dulu pas kita di Indonesia, kita punyalah beberapa kebutuhan kesehatan yang waktu itu sayangnya di Indonesia kita udah punya asuransi privat, nggak murah, yang sampai akhirnya sayangnya itu juga nggak cover banyak hal gitu. Sayang sih waktu itu. Dan salah satu motivasi kita buat pindah ke Jerman adalah mau punya life quality yang lebih baik. Dan memang asuransi di Jerman yang salah satu menjadi titik kita buat milih. Ya Jerman jadi salah satu prioritas negara tujuan deh gitu. Karena di sini mau itu gesetzlich ataupun privat pasti coveragenya itu udah diatur sama pemerintah. Mulai dari hal-hal dokter umum udah pasti, gigi secara umum, kalau untuk ibu-ibu melahirkan udah pasti, terus perempuan setahun sekali punya cek wajib, itu semua udah ke cover. Udah ke cover. Oh ya itu penting gitu. Dan kenapa buat gue penting, khususnya di Jerman konteksnya, kalian tuh bener-bener bisa jadi sehat banget karena punya asuransi, bukan hanya supaya kalau kenapa-napa sakit gitu. Gimana sih Mar? Ngerti gak ngomongnya maksudnya? Lebih ke preventif juga ya berarti? Banget. Iya, itu penting. Dan ini ngejawab juga pertanyaan gue setelahnya ini, kayak gue pengen nanya perbedaan mendasar antara asuransi di Jerman sama di Indonesia. Tapi tadi lu udah mention juga kalau di Indonesia itu nggak semuanya ke cover gitu, walaupun kita udah bayar lumayan mahal. Betul. Cuma nggak semuanya ke cover gitu. Sementara kalau di Jerman tuh udah jelas lo bayar segini, oke lo bisa ke cover lebih banyak lah ibaratnya, dan bahkan ibu hamil, check up, gigi rutin, hal-hal preventif itu udah di cover banget. Benar. Halo,
Buat lo yang pengen banget belajar bahasa Jerman dari nol, kabar baik banget nih karena gue resmi ngebuka online kelas bahasa Jerman level A1 live di YouTube. Cara joinnya super gampang. Lo cuma perlu ambil paket membership level online kelas live A1 di channel ini. Begitu lo join, lo bakal langsung gabung di satu Zoom meeting bareng gue dan tutor guru bahasa Jerman. Jadi kita belajar bareng, live dan interaktif banget. Selain itu, lo juga bakal dapat full akses ke semua modul eksklusif A1 dan A2. Totalnya lebih dari 80 modul lengkap, mulai dari grammar dasar, percakapan sehari-hari, sampai latihan yang sering keluar di ujian bahasa Jerman. Dan gak cuma itu, lo juga bakal dapat early access ke video baru gue dan banyak bonus eksklusif lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join membership sekarang buat bantu support channel ini dan buka peluang karir dan studi kamu di Jerman. Dan sampai ketemu di kelas live pertama kita. Bis zum Deutschkurs. Nah, gue pengen masuk ke Krankenversicherung nih, yang fokus di asuransi kesehatan. Tadi lo udah sempet mention belum sih perbedaan antara public sama private health insurance? Apa ya perbedaannya? Jujur gue nggak tahu perbedaan mendasarnya. Cuman yang pasti adalah kalau gesetzlich itu tarifnya, biayanya itu secara umum ada standarnya lah gitu. Kalau privat itu, jadi gini, di Jerman tuh semua basic minimum asuransi udah pasti dijamin sama pemerintah. Yang tadi kayak contoh-contohnya yang dokter-dokter, yang preventif kayak gitu. Privatversicherung itu banyak juga ngasih perks-perks yang nggak normal atau di luar standar-standar itu. Tapi juga artinya mereka bisa nentuin tarif mereka sendiri. Tuh. Oh, oke. Jadi nggak ada standar harga. Jadi yang private ya? itu yang private. Iya benar. Itu juga yang gue sempat research sih. Jadi perbedaan public sama private. Kalau misalnya public itu berbasis penghasilan. Nih teman-teman di sini correct me if I'm wrong ya. Kalau bekerja. Kalau bekerja ya public itu berbasis penghasilan dan mencakup hampir semua layanan dasar yang di-mention sama Iqbal. Betul. Kalau yang private itu preminya itu tergantung sama usia dan resiko, bisa lebih mahal tapi juga menawarkan kayak layanan yang lebih cepat, terus ada tambahan-tambahannya yang mungkin nggak bisa kalian dapat di public. Praktikalnya gue bisa kasih salah satu contoh. Praktikal yang paling berbedaan adalah kalau kalian pakai privat Krankenversicherung itu di klinik-klinik yang normal kalian harus bayar dulu. Baru nanti kalian urus sendiri sama Privatversicherung kalian. Khususnya kalau si klinik itu nggak kerjasama sama si Privatversicherung. Gitu. Oke. Udah? Sistemnya memang reimbursement, betul. Nah, gue juga nggak tahu nih apakah lo punya pengalaman pindah dari asuransi private ke public atau dari public ke private. Lo ada pengalaman itu nggak di Jerman? Di Jerman pas berangkat khususnya gue pakai privat untuk masuk ke Jerman. Terus untuk beli private itu mereka selalu time bounded waktu itu ya gue. Jadi setelah itu ya udah mereka udah nggak cover gue lagi basically gitu. Terus karena waktu itu ke Jerman pertama kali langsung kerja, begitu terima gaji pertama, Arbeitgeber tuh langsung motong persentase gaji gue untuk Gesetzlich Krankenversicherung. Jadi udah otomatis aja waktu itu. Iya. Gitu. Tapi yang tadi lo bilang privat itu, tapi privat sebelum lu datang Privat ke sebelum Jerman, datang, bukan privat Krankenversicherung di sini. yang di sini ya. Oke. Iya, jadi ya gue nggak bisa juga jawab itu karena gue nggak punya pengalaman di bidang itu. Gue punya pengalaman adalah pindah Gesetzlich Krankenversicherung ke Gesetzlich Krankenversicherung yang lain malah. Oh, ribet ya? Enggak, tapi butuh waktu. Kayak semuanya butuh waktu nggak sih? Semuanya butuh waktu sih di gue. Iya, dan banyak surat menyurat. Oke. Ya. Dan preminya gimana? Perbedaan preminya gimana? Perbedaan preminya menurut hitung-hitungan istri gue, bulan ini kita baru pindah lebih mahal 2 euro gitu, Oh, oke. 1,5 euro, tapi coveragenya lebih banyak. Kebetulan sesuai yang kebutuhan kita. Oke. Oh, satu hal lagi nih, ini benar-benar pertanyaan dari gue nih, karena lo kan sudah berkeluarga kan di sini kan. Iya. Nah, istri lo tuh berarti asuransinya itu berarti sama kayak lo dong berarti? Kalau kita udah kerja, terus kita punya tanggungan keluarga, dan keluarga kita nggak menghasilkan uang atau nggak punya gaji lebih besar dari 450 ya? Mini job tuh berapa sih? 500.
520 ya? 538 sekarang. Kalau misalnya istri kalian atau suami kalian nggak punya pendapatan lebih dari 538 euro per bulan, artinya dia nih yang nggak punya pendapatan itu bisa didaftarkan sebagai Familienversicherung kostenlos. Oke. Jadi nggak nambah bayar lagi, udah termasuk. Oh, oke. Gitu. Ya itu penting juga sih karena ya nanti kan ya hopefully istri gue kan datang ke sini kan. Jadi itu juga satu hal yang penting yang harus gue tahu. Jadi biar asuransinya tuh nggak salah lah ibaratnya gue pilih. Satu tips mungkin kalau misalnya buat Damar dan buat teman-teman yang lagi nyiapin pasangannya datang, begitu pasangan kalian datang atau sebelum pasangan kalian datang, kalian telepon ke versicherung kalian. Telepon, waktu itu gue AOK, gue telepon AOK, gue waktu itu TK, Techniker Krankenkasse, gue telepon TK, gue bilang TK, ini waktu itu Agustus, as per 15 September kalau nggak salah, istri gue akan hadir, akan datang ke Jerman, dan dia akan gue daftarkan sebagai Familienversicherung ya, gue bilang gitu. Terus nanti mereka akan mereka kirim formulir untuk apalah Bestätigung segala macam. Ya udah, kita tinggal isi terus ya, nanti datang sendiri kartunya dia. Oh, menarik. Gitu. Iya. Itu guys, banyak juga yang nanya nih, apakah kayak asuransi kesehatan di Jerman tuh benar-benar nge-cover semuanya? Semuanya tuh apa tuh, Mar? Semuanya dalam artian kayak semua penyakit, semua biaya medis. Semua biaya medis sih enggak. Semua tuh enggak ya. Tapi sangat luas dan coveragenya sangat luas, dan yang pasti sangat mengcover semua hal yang basic minimum. Basic minimum tuh di sini udah sangat mewah sih dibanding di Indonesia. Jadi kayak misalnya kalian ke dokter, kalian tuh harus punya yang namanya Hausarzt di Jerman. Jadi kayak BPJS sebelum bisa ke rumah sakit atau sebelum bisa ke dokter spesialis, kalian kan perlu ke fasilitas kesehatan level 2 or something gitu ya kalau BPJS. Di sini tuh kalian harus selalu ke Hausarzt kalian. Nanti Hausarzt yang meriksa, oh cuman demam aja nih, ya udah disuruh minum teh, dikasih istirahat 2 minggu misalnya gitu. Itu Jerman banget tuh. Tapi kalau misalnya kalian perlu ke dokter spesialis, atau kalian perlu MRI, atau kalian perlu fisioterapi, atau even kalian perlu ke psikolog, atau kalian perlu ke psikiater, nanti mereka yang decide. Terus kalian akan dapat Überweisungsschein kan ya namanya, untuk kalian bawa ke klinik tersebut, klinik tujuan. Oke, berarti awalnya itu harus dari outside dulu, nanti dia nge-refer lo. Betul. Lo harus kemana gitu. Gue punya pengalaman, jadi waktu itu gue kayak gue ke gym salah ngangkat, terus karena gue nggak pengen ke Hausarzt dulu, gue pengen langsung ke fisio waktu itu. Nggak bisa ya? Bisa, cuma gue bayarnya lebih mahal. Karena gue nerobos langsung ke fisio. Gue punya pengalaman sama, walaupun gak nge-gym. Walaupun waktu itu gue kejatuhan lemari, pundak kiri gue memang udah ada catatan pundak kiri dari awal. Terus kejatuhan lemari, terus gimana ya kejatuhan lemari, pokoknya gitulah. Pokoknya gue ketiban lemari, nahan lemari pakai pundak kiri. Terus gue Hausarzt, terus gue MRI 2 kali. Sampai ketemulah bahwa tulang gue nabrak gitu kan. Nabrak tulang pundak. Terus gue harus fisio selama 2,5 bulan berturut-turut. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Gue gak bayar samsat. Gitu. Oke, kalian ada yang pernah operasi kan ya? Istri gue pernah operasi. Dan? Istri gue pernah operasi, caranya gitu juga ke Hausarzt. Kebetulan ada catatan lah gitu. Memang kita punya riwayat kesehatan dari Indonesia. Terus, nah ini bedanya. Kalau misalnya kalian punya riwayat kesehatan, di Indonesia itu biasanya kalian daftar asuransi pribadi kesehatan swasta. Tuh misalnya kalian punya riwayat darah tinggi, riwayat gula, riwayat apa. Kadang-kadang asuransi bisa decide, kita cover Damar kecuali untuk penyakit ini. Kita bisa cover Iqbal kecuali untuk penyakit ini. Nah kalau di Jerman, despite apapun histori kesehatan kalian pasti akan tercover. Itu sesuatu yang sangat membantu. Benar. Sangat membantu. Jadi milih negara apa lagi selain Jerman ya? Nah itu dia. Kalau bahasa Jermannya belum lancar, nah kan ada apa tuh Mar? Jadi di channel gue tuh gue ngebuka YouTube membership buat kalian yang mau belajar Jerman. Untuk saat ini tuh gue baru ngebuka A1 sama A2 nih, Iqbal. Tapi A1 A2 sih Damar udah jago banget sih, yakin gue. Karena dia udah lebih dari berapa tahun gitu kerja.
full auf Deutsch, pasti kalian dapetin ilmu yang paling keren deh dari Ya jadi di level itu tuh A1 tuh gue udah bikin kayak 60 modul. Wow. Dan di A2 itu juga gue nanti hopefully juga bakal 60 modul. Jadi setiap minggu bakal gue tambah. Jadi ya Mau kursus di mana lagi coba daripada orang yang emang udah di sini kerja pakai bahasa Jerman tiap hari. dah. Enggak, gue cuma pengen lanjutin dong. Dan kalian juga bisa lihat video gue lebih awal. Jadi coba dicek ya nanti ya. Gitu. Nah, gue pengen lanjut lagi ke pertanyaan gue selanjutnya nih. Iya, Versicherung. Oke, kita kan udah ngebahas tentang kesehatan kan. Kira-kira ada asuransi lain gak sih setelah selain kesehatan di Jerman? Gua tuh denger bahwa salah satu persepsi orang tentang Jerman tuh adalah orang Jerman punya banyak banget asuransi. Jujur gue sendiri nggak tahu banget tuh semua jenis asuransi di Jerman. Tapi yang bisa gue share adalah paling ketika gue mau nyewa Wohnung waktu itu Hausmeisternya sebelum bahkan menerima gue, dia nanya, kamu udah punya Haftpflichtversicherung belum? Dan gue waktu itu kayak, apaan tuh gitu kan. Haftpflichtversicherung itu adalah basically gini, kalau ada sesuatu yang kalian harus tanggung jawab, nggak semuanya ditanggungkan ke kalian. Misalnya, gue pakai jaket atau gue bawa gantungan kunci di celana, terus gue ngebaratin mobil orang, nggak sengaja. Atau gue naik sepeda, terus gue ngebaratin mobil orang lagi misalnya. Itu, correct me if I'm wrong, tapi sepengetahuan gue dan sepemahaman gue, itu adalah fungsi Haftpflichtversicherung. Jadi kalian di cover lah gitu. Lo punya Haftpflichtversicherung? Punya. Itu beda sama asuransi kesehatan ya? Beda. Dan hukumnya nggak wajib di Jerman. Tadi yang Iqbal bilang, jadi ya selain asuransi kesehatan tuh ada Haftpflichtversicherung, itu tanggung jawab pribadi yang kalau misalnya kalian nggak sengaja ngerusakin barang orang itu bisa ditanggung asalkan nggak sengaja ya. Asalkan nggak sengaja. Cara tahu dia sengaja atau nggak sengaja dari mana kak? Ini ya? Gue nggak tahu dan gue nggak pernah klaim. Alhamdulillah. Oke. Lu bayar berapa per bulan? 350 euro. Nih, €5,5 per bulan. Oh. Oke. Dan kalau misalnya gue udah punya, istri gue nggak perlu punya. Jadi cuma satu aja keluarga. Menarik. Ya, kesehatan, Haftpflichtversicherung, terus ada bedanya sama Hausratversicherung? Jujur nggak tahu. Iya. Nggak, karena di sini yang gua coba Hasil riset lu apa? itu Hausratversicherung itu kerusakan properti rumah, tapi kalau Haftpflichtversicherung itu tanggung jawab pribadi. Bisa jadi. Kurang lebih gitu. Dan asuransi pengangguran juga, tambahan asuransi pengangguran. Arbeitslosversicherung itu bahkan kayaknya nggak diomongin lagi nggak sih? Di Jerman itu udah once kita kerja full time di Jerman itu otomatis kepotong dan lu nabung gitulah, nabung asuransi. Dan yang terakhir itu kendaraan, Kfz-Versicherung. Oke, jadi kita coba recap. Jadi selain asuransi kesehatan, ada asuransi kendaraan, Kfz-Versicherung, terus ada Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, dan Arbeitslosversicherung. Dan yang juga salah satu penting, khususnya kalau kalian udah berkeluarga, tanggungan kalian banyak, itu namanya adalah Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutzversicherung tuh legal insurance. Jadi bayangin kalau misalnya kalian punya dispute hukum, itu kan costly banget lah ya. Gitu, apalagi di Jerman. Nah, kalau kalian punya Rechtsschutzversicherung, misalnya kalian kena kundigung tiba-tiba. Nah, itu kalian bisa banget Arbeitgeber kalian. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya Rechtsschutzversicherung, kalian harus bayar sendiri itu si Rechtsanwaltnya. Kalau kalian punya, ya itu di cover sama asuransi. Benar. Oke, itu satu hal yang penting. Itu lumayan costly, tapi buat kalian yang khususnya berencana punya keluarga di sini atau berkeluarga di sini, wajib sih Mar. Oke. Dan lo udah punya, asuransi lo berarti apa aja? Asuransi gue berarti Gesetzliche Krankenversicherung punya, Haftpflichtversicherung punya, Rechtsschutzversicherung punya, Kfz-Versicherung punya, banyak ya. Ternyata lumayan banyak. Terus ya Arbeitslosengeld itu juga.
Arbeitslosenversicherung itu otomatis kepotong sih gitu. Ya, itu. Mantap. Ya, jadi itu sih Bal, apa pertanyaan-pertanyaan yang udah gua siapin. Nice. Mungkin gak bisa detail banget, tapi gue berharap pertanyaan-pertanyaan ini apa penjelasan dari kita bisa ngebuka wawasan kalian tentang Ausbildung asuransi tentang asuransi Asuransi di di Jerman. Benar. Oke, Bal, makasih banget waktunya udah Sama-sama. nemenin waktu malam-malam nih loh, Iya nih, habis makan gitu habis ya. makan martabak. Sharing ke teman-teman ini tentang asuransi di Jerman. Semoga teman-teman juga dapat beberapa hal yang bermanfaat di video ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini dan menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan Subscribe. subscribe. Ya, jadi supaya ngebantu gua atau memotivasi gua untuk lebih Semangat lagi bikin semangat lagi, konten-konten benar, kayak gini. tentang pendidikan di Jerman, tentang ya basically seputar tentang Jerman gitu. Oke, Bal, danke teman-teman. Gerne. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.